Karena kadang kita ini rasa cinta kita pada seseorang, rasa kagum kita pada seseorang, membuat kita lupa bahwa yang kita idolakan ini yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Bahwa seseorang itu kelak akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Ya. Kritik-kritikan itu bagi para ulama hal yang wajar. Nah, tapi kalau mungkin sudah sampai mencaci maki, ya, sampai melaknat-laknat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa Sidogiri TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di program Mujalasah di Sidogiri TV. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar tema yang sangat menarik, yakni kriteria idola yang ideal. Dan telah hadir juga di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini tamu spesial untuk membahas seputar tema ini, yakni Lora Ismail Al-Khalili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bihudurikum fi ma'had Sidogiri. Marhaba, Masya Allah. Alhamdulillah. Beliau adalah salah satu dai muda yang sangat aktif di sosial media, juga penulis beberapa buku kajian Islam yang bestseller seperti Catatan Tarim, kemudian Kompas Kehidupan, dan buku-buku yang lainnya. Dan beliau juga saat ini sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhajirun. Gimana kabarnya, Lora? Alhamdulillah sehat, walafiat, alhamdulillah. Baik, Lora. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar kriteria idola yang ideal. Siap. Karena di generasi Z sekarang ini atau di Gen Z sekarang ini banyak teman-teman kita mungkin yang sulit untuk menyeleksi kira-kira siapa yang patut saya jadikan sebagai idola. Dan tak jarang kita menemukan teman-teman mungkin yang hanya ikut ke temannya saja untuk mengidolakan seseorang, bahkan terjerumus di mengidolakan orang yang salah mungkin. Tapi sebelum membicarakan tentang kriteria tadi itu, Lora, kira-kira menurut panjenengan penting atau tidak memiliki seorang idola bagi kehidupan kita itu? Oke, bagi saya permasalahan idola mengidolakan di zaman sekarang ini merupakan satu pembahasan yang sangat penting sekali. Karena saya pernah mendengar dari Habib Ali Al-Jufri, beliau mengatakan di dunia ini tidak ada power atau kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan cinta. Ini idola ini berkaitan dengan rasa cinta dan rasa suka kita kepada seorang tokoh atau seorang influencer, ya, atau sosok yang kita kagumi. Yang mana idola ini, mengidolakan ini, pengaruhnya akan sangat besar dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebuah rasa saja, tapi sebuah rasa yang akan mempengaruhi semua gerak-gerik kita, ucapan kita, perilaku kita, bahkan penampilan kita. Itu tahun 2002, saya masih ingat waktu itu lagi viral-viralnya Piala Dunia 2002. Itu pernah ada seorang anak di Indonesia itu pergi ke Jepang untuk jadi itu anak yang ikut ke pemain bola ke lapangan. Ya. Waktu itu karena dia saking idolanya sama Ronaldo, Brazil, waktu itu nomor 9. Potongan rambutnya sama. Waktu itu potongan rambut jambul. Nah, ketika itu ada satu momen di mana Ronaldo ini mengelus kepalanya, kepala anak ini. Ya, maka mulai saat itu anak ini bilang sama ibunya, jangan sampai rambut saya dibasuh mulai saat itu. Karena apa? Karena ada bekas nih. Barokahnya Ronaldo. Nah ini uniknya para teman-teman sekalian mengingatkan saya kepada satu hadis yang disebutkan dalam kitab-kitab Syama'il. Ada satu muadzinnya Rasulullah SAW selain Sayyidina Bilal, yaitu bernama Sayyidina Abu Mahdhurah. Disebutkan dalam kitab Wasailul Usul ila Syama'ir Rasul. Itu beliau ketika sudah tua terkenal punya rambut jambul panjang sekali. Yang Anda itu diuraikan, dihelaikan itu sampai ke tanah, saking panjangnya, bermeter-meter panjangnya. Nah, akhirnya para sahabat menanyakan, itu kenapa kok rambutnya nggak dipotong-potong? Apa kata beliau? Saya nggak akan memotong rambut ini
Karena dulu waktu saya masih kecil, saya dibawa oleh ayah saya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyentuh rambut saya ini, menyentuh jambul saya ini dan berkata, wahai fulan, wahai anakku, ya, katakanlah Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diajari azan oleh Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, rambut yang disentuh oleh tangan mulia Rasulullah SAW sampai kapanpun tidak akan pernah saya potong. Ini ada barokah bekas tangan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan para teman-teman sekalian bahwa betapa besar pengaruh rasa cinta bagi kehidupan seseorang, betapa besar pengaruh sosok yang diidolakan ini bagi kehidupan seseorang. Jadi memang idola itu juga didasari rasa cinta, kagum hingga mengimplementasikan apa yang dilakukan oleh panutannya sebelumnya. Betul ya. Seperti itu. Kira-kira kalau dari jenengan sendiri pernah atau tidak mengidolakan seseorang dan jenengan rasakan itu memang sangat menginspirasi bagi jenengan hingga memotivasi jenengan dalam tentunya ya. Ini saya sebagai orang biasa, manusia biasa, saya sering tulis itu di kolom di biografi akun-akun saya, mas-mas biasa dari Madura. Itu teman-teman saya dulu waktu masih kecil ya mengidolakan tokoh-tokoh kartun, bahkan ya mengidolakan pemain-pemain sepak bola ya. Saya masih ingat saya itu waktu masih kecil mengidolakan, dan ini saya bukan untuk ditiru ya, tapi ini saya ingin menunjukkan bahwa kita ini sebagai manusia biasa juga pernah mengidolakan seorang sosok tertentu. Itu saya 2002 saya mengidolakan sosok pemain Italia itu Totti. Totti. Sampai kaosnya saya beli, kaos timnas Italia, kaos AS Roma juga saya beli. Juga saya pernah mengidolakan sosok kartun Slam Dunk basket waktu itu. Sampai saya juga beli bola basketnya, beli keranjangnya, menirukan gerak-geriknya yang ada di film. Itu dulu masa kecil saya, teman-teman. Itiba. Iya. Tapi ketika mulai tumbuh dewasa, alhamdulillah ya, ketika pikiran kita sudah dewasa, sudah mulai matang ya, pada akhirnya kita sadar siapa sebenarnya sosok yang harusnya kita idolakan. Mulai alhamdulillah ketika saya mulai mondok ya, saya tahu banyak sekali di sekitar saya sosok-sosok ulama-ulama, dan khususnya di kota saya sendiri. Ya, saya waktu masih ketika baru mondok baru tahu sosok dari Syekhona Khalil Bangkalan ya, yang seharusnya bisa menjadi inspirasi utama bagi saya sebagai orang Bangkalan. Kemudian juga saya mengenal banyak sekali sosok-sosok seperti Habib Umar, seperti Syekh Buti, seperti ulama-ulama hebat. Ya, yang mana mereka ini yang seharusnya kita jadikan sebagai role model dalam kehidupan kita. Karena kita di zaman sekarang ini, coba banyak anak-anak muda sekarang ini yang berbangga ketika mereka itu cosplay, ya, cosplay meniru penampilan tokoh-tokoh panutan mereka. Bahkan jika itu tokohnya bukan tokoh yang nyata. Banyak sekarang anak-anak muda kita dikatakan sebagai wibu, ya, mengidolakan sosok-sosok animasi. Itu mereka dengan bangganya, ya, berpenampilan seperti Naruto, seperti One Piece dan lain sebagainya. Nah, maka jika mereka bisa bangga mengidolakan sosok-sosok fiktif seperti itu, masa kita ini nggak punya rasa bangga ketika yang kita cosplay, yang kita tiru itu adalah manusia-manusia termulia sepanjang masa, ya, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi juga sangat penting tentunya bagi teman-teman sekalian untuk tidak mudah mengidolakan yang mungkin kita tidak tahu latar belakang atau yang lainnya. Ya. Kalau menurut jenengan sendiri kriteria idola yang ideal itu seperti apa? Oke. Jadi ketika kita ingin mengidolakan seseorang atau mungkin ingin menjadikan panutan, ya, seseorang, ingin menjadikan dia sebagai role model dalam kehidupan kita, maka mari kita ingat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya. Beliau pernah menyampaikan, la tashab malla yanhaduka halu wala yadulluka 'alallahi maqaluh, ya. Nah, janganlah kamu berteman, ya. Yang berteman ini bukan harus ketemu bareng, enggak, duduk bareng, enggak. Berteman ini bisa berteman secara online atau offline, ya. Baik di dunia nyata atau dunia maya, ya. Nah, janganlah kamu berteman atau mendekat dengan seseorang yang mana
perilakunya, amalnya, haliyahnya itu tidak memotivasi kamu untuk menjadi sosok yang lebih baik. Masya Allah. Ya. Dan ucapannya tidak menunjukkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau kita katakan seperti apa seorang yang seharusnya tidak kita jadikan sebagai idola, jangan mengidolakan seseorang yang itu bisa berpengaruh negatif, baik itu bagi kehidupan duniawi kita, apalagi bagi kehidupan akhirat kita. Masya Allah. Jangan kita menjadikan seorang ini sebagai role model jika gerak-geriknya, perilakunya sudah mengajak kita meskipun secara perlahan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting kiranya kita dalam memilih idola ini punya timbangan syariat atau timbangan ilmu, ya, tolak ukur untuk menilai seorang ini layak tidak untuk kita jadikan idola. Caranya gimana? Dengan timbangan ilmu, ya. Ini orang ini bagaimana perilakunya, ya, sesuai enggak dengan yang diajarkan dalam Islam. Ya, perilakunya positif atau tidak, akhlaknya positif atau tidak. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak punya barometer itu, maka mudah ditanyakan kepada para ahli ilmi di sekitar kita. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, ini penting karena apa? Karena sekali lagi selektif dalam memilih idola itu sangat penting sekali. Ya, karena apa? Karena itu akan mempengaruhi kehidupan bahkan masa depan kita di dunia dan bahkan kehidupan kita di akhirat kelak. Tapi masalahnya loh, kadang sebagian orang itu buta akan ilmu dan tidak bisa membedakan mana ahlul ilim yang benar atau tidak, sehingga sulit bagi mereka itu untuk mencari, oh ini panutan yang cocok buat saya jadikan idola ini. Kira-kira kalau dari jenengan sendiri wasiat bagi mereka, mau'izah bagi mereka, kira-kira bagaimana langkah bagi mereka untuk memilih panutan atau idola? Oke, ini penting sekali ya. Ini mungkin idola yang secara spesifik tokoh agama mungkin ya. Oke. Influencer yang bisa kita ambil keilmuannya di sosial media. Ini Ustadz ini bisa nggak diambil ilmunya? Ya, layak nggak diambil ilmunya? Karena sekarang kan banyak orang itu yang penting viral. Yang penting centang biru. Centang biru, tampan juga loh Rabi. Yang penting tampan. Iya, kadang saya juga heran kadang ya. Ada seorang ini sekarang nge-share kajian Ustadz Aswaja, Ustadz NU, besoknya nge-share kajian Ustadz Wahabi. Bagi orang di zaman sekarang, yang penting bahas agama, berarti bisa di-share. Nah, nggak seperti itu teman-teman ya. Jadi kita ini harus selektif ya. Kita harus selektif di dalam memilih panutan, di dalam memilih guru khususnya yang bisa kita ambil ilmunya di sosial media, yang kita ibaratkan serahkan hati kita kepada dia untuk dipengaruhi. Itu teman-teman sekalian, kalau jenengan melihat sosok ustadz di sosial media, ya followersnya banyak atau mungkin viewersnya banyak, lihat-lihat dulu ya. Lihat dulu apakah dia ini ustadz yang layak atau tidak. Dari segi apa? Pertama, lihat sanad keilmuannya ya. Kan al-isnadu minad-din. Ya, jadi agama itu ya, sanad itu bagian dari agama. Kalau ada orang berbicara agama, lihat dulu dari mana dia mengambil informasi itu. Dari mana dia mengambil ilmu itu. Dia berguru kepada siapa? Ya, belajar di mana? Karena zaman sekarang ini khususnya di TikTok ataupun di YouTube banyak itu influencer atau ustadz dadakan ya. Dai dadakan, kalau saya namakan dai prematur. Dai prematur. Ya. Kemarin artis kok sekarang udah jadi ustadz. Jadi ustadz ya, udah menyalah-nyalahkan amaliah-amaliah para ulama yang selama ini diajarkan oleh para kiai dan para ulama kita ya. Maka itu penting. Yang pertama, ketahuilah apakah dia memang benar-benar ahli atau tidak dari sanad keilmuannya. Dari mana dia belajar, berapa lama dia belajar, ya, apa saja kitab yang pernah dia pelajari, itu kita harus tahu, ya, kita harus selektif. Yang kedua dari ciri-cirinya, ya, ini teman-teman mungkin kalau nggak bisa membedakan, gimana cara membedakannya? Udah lihat dari ciri-ciri kajiannya. Kalau kajiannya sudah menyesat-nyesatkan, membid'ah-bid'ahkan, mensyirik-syirikan, ya, nah itu maka udah. Ya, itu salah satu
cara paling sederhana untuk kita untuk mengetahui ini layak nggak untuk kita ambil ilmunya. Karena memang dai yang sebenar-benarnya itu adalah mereka yang mengajak untuk persatuan, bukan justru untuk mengajak perpecahan dan memprovokasi masyarakat dan lain sebagainya. Kadang sebagian orang itu mengidolakan sosok-sosok yang non ahlus sunnah, kadang dengan beralasan oh ini kalau saya mendengarkan dakwahnya hati ini terasa tentrem gitu. Tapi kalau sampai menyesat-nyesatkan sudah saya ndak mau mengikuti. Kira-kira kalau seperti ini bisa dibenarkan atau enggak? Mungkin seperti ini, kalau bagi saya, kalau kamu sudah punya dasar agama yang kuat, mungkin boleh-boleh saja. Kamu beristifadah dari siapapun, silahkan. Nah, itu kan al-hikmah dolatul mu'min. Aynama wajadaha akhadaha. Ilmu itu bagaikan barang hilang. Dari siapapun kamu dapatkan, maka silahkan ambil. Ya. Nah, tapi permasalahannya, jika orang itu dasar agamanya belum kuat, dia belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, ya, mana yang keliru, mana yang tidak. Maka awalnya mungkin dia akan mengatakan, oh saya ambil yang bagus-bagus aja. Tapi pada akhirnya tanpa dia sadari, dia nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Ya. Terpengaruh gitu. Iya, tanpa dia sadari. Makanya ketika ada seorang habaib, ya kalau nggak salah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, itu membaca kitabnya Ibnu Arabi. Nah, itu kan dilarang oleh banyak ulama akan dengan alasan banyak di dalamnya ibarat-ibarat yang tidak bisa kita pahami. Apakah ketika ditegur oleh ayahnya, ya Al-Habib Abdullah Al-Idrus, ini Habib Abu Bakar Al-Adni mengatakan, loh, ayah saya ini cuma baca yang saya pahami saja. Ya. Apa kata ayahnya? Justru itu yang saya khawatirkan. Kamu meyakini memahami sesuatu padahal pemahamannya keliru. Nah, itu. Ya, maka bagi saya main aman aja. Ya. Dan kita ambil ilmu dari ustadz-ustadz yang udah jelas aswajanya, udah jelas dia ini ulama dari golongan kita yang tidak suka menyesat-nyesatkan dan lain sebagainya. Jadi kalau belum punya bekal ilmu yang mantap mungkin ya rentan mungkin. Iya, betul. Kemudian Lora, ketika sudah mempunyai idola, maka mungkin kita perlu tahu cara mengidolakan yang benar, seni mengidolakan yang benar itu agar tidak berlebihan. Bagaimana menurutnya? Nah, begini teman-teman, dalam mengidolakan seseorang atau dalam mencintai seseorang, kita harus punya satu seni, ya. Apa itu? Saya katakan sebagai seni memanusiakan manusia sebagai manusia. Ya. Karena kadang kita ini rasa cinta kita pada seseorang, rasa kagum kita pada seseorang membuat kita lupa bahwa yang kita idolakan ini ya manusia sama seperti kita. Ya. Jadi dengan itu kita kadang orang lupa, ya. Kalau yang dia idolakan manusia, banyak orang zaman sekarang itu menganggap idolanya itu harus sempurna, ya, harus dalam segala aspek bisa diikuti, bisa ditiru. Akhirnya ketika idolanya melakukan hal yang tidak sesuai harapannya, akhirnya dia kecewa sekecewa-kecewanya. Ya, ini bukan salah idolanya, bukan 100% salah idolanya, tapi salah dia sendiri mengapa terlalu menggantungkan ekspektasi kepada manusia. Ya. Nah, maka dari itu ada satu hal yang dikatakan oleh para ahli hikmah itu bahwa berharap kepada orang lain atau menaruh ekspektasi kepada orang lain itu adalah salah satu cara menyakiti diri yang paling disengaja. Gitu. Ini apa? Oke, kita idola boleh, silahkan. Kita mengagumi seseorang boleh, apalagi jika kita ketahui dia memenuhi kriteria yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, dia membuat kita menjadi memotivasi kita lebih baik, menginspirasi kita. Ya, ketika kita mengidolakan dia, kita menjadi sosok yang lebih baik daripada sebelumnya. Tapi sekali lagi, ya kamu harus ingat, idola kamu ini manusia biasa, ya, bisa benar, bisa keliru, bisa tergelincir juga suatu saat nanti. Ya, maka kamu sekali lagi jangan kamu taruh harapan kamu 100% kepada dia. Sisakan sedikit ruang untuk rasa-rasa yang lain. Oke. Mungkin ada contoh mengidolakan seseorang yang menurut jenengan ini berlebihan.
Kira-kira Oke. seperti apa contohnya yang berlebihan? Oke, banyak banget. Oh, oke. Ini kalau kita mau nyebut merek atau seperti apa? Mungkin yang lumrah secara umum, mungkin secara global. Oke, ini mungkin saya selama ini kita amati seperti orang-orang yang mengidolakan artis ya, Oke, ya. artis. Atau lebih spesifiknya ini yang paling militan ini, artis K-pop. K-pop aja. Ini sebut merek gak apa-apa ini. Ini banyak di antara mereka itu ya. Kalau saya katakan mungkin mengidolakan sewajarnya mungkin oke lah, masih wajar lah ya. Tapi banyak di antara mereka itu yang saking militannya ya, sampai menjadikan hal-hal yang berkaitan dengan idola mereka itu sebagai prioritas. Prioritas. Bukan hanya sekedar idola, Oke. tapi prioritas utama dalam kehidupan mereka. Insyaallah. Bahkan banyak di antara mereka, kemarin videonya juga viral, sempat viral ya. Hina saya tapi jangan hina idola saya. Saking Allah. itu banyak yang nggak nyaman tidur, nggak enak makan, hanya gara-gara idolanya dibully oleh netizen. Dan pada akhirnya dia akan melakukan segala cara untuk membela idolanya, dan itu hal yang sangat tidak wajar ya. Ini secara logika saja sudah tidak wajar, belum kita bahas secara agama. Ini secara logika saja sudah tidak wajar. Kadang sebagian orang tuanya atau gurunya kalah mungkin lah. Iya. Ketika Betul. bertentangan atau yang lainnya kadang lebih Maka dari itu diprioritaskan. penting sekali ya. Parenting untuk kita para orang tua, bagaimana cara kita sejak dini itu menjadikan anak, mendidik anak kita untuk mengidolakan sosok-sosok yang tepat. Gitu. Sejak dini gitu ya. Sejak dini. Saya kalau boleh menyebutkan satu kisah. Mungkin kita semua pernah mendengar sosok Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali Al-Jufri itu bukan ya, meskipun seorang Habib ya. Bukan putra seorang ulama. Ayah dari Habib Ali Al-Jufri, Habib Abdurrahman Al-Jufri, itu wakil presiden Yaman waktu itu. Wakil presiden Yaman Selatan, keluarga politik, bukan keluarga ulama. Tapi meskipun seperti itu, ayah beliau ini suka membawa Habib Ali bermujalasah. Nah, acara kita ini. Hadir majelis-majelisnya para ulama, para habaib. Yang pada waktu itu beliau tinggal di Jeddah. Habib waktu itu yang sedang viral, Habib Abdul Qadir As-Segaf. Habib Ali waktu itu masih umur 5 tahun atau 6 tahun, sering dibawa ke kajian Habib Abdul Qadir. Kata abahnya, Ali, itu yang di depan sana, sosok tua itu, kamu datangi, kamu cium tangannya, kamu cium kakinya. Gitu. Nah, dia datangi, betul, dia salami, cium tangannya, cium kakinya. Dan Habib Ali cerita, saya ketika itu memandang Habib Abdul Qadir As-Segaf untuk pertama kalinya, ya. Mulai saat itu timbul rasa cinta di hati saya. Nah, itu mungkin satu momen yang mungkin kelihatan sederhana sekali atau momen formalitas. Cium tangan sama yang lebih tua itu kan biasa di antara di kalangan kita, tapi itu sangat berpengaruh dalam kehidupan Habib Al-Jufri yang menjadikan Habib Al-Jufri sekarang sebagai salah satu ulama aswaja paling berpengaruh di dunia. Salah satunya berarti barokah pendidikan sejak dini. Betul, itu parenting itu sangat penting sekali ya. Bagaimana kita berusaha agar anak kita tidak salah mengidolakan orang yang salah. Berarti untuk kriteria orang yang mungkin tidak patut untuk kita jadikan idola, berarti kebalikannya yang tadi. Kebalikannya tadi ya. Oke. Kira-kira ada apa tidak konsekuensi hukum tersendiri bagi orang yang salah menjadikan orang lain sebagai idolanya? Apa ada secara syariat pembahasan seperti ini? Mengidolakan orang lain ini sebenarnya mungkin secara hukum ini masih dalam ranah khilaf para ulama ya. Contoh ketika kita mengidolakan, yang sering dibahas itu mengidolakan pemain sepak bola yang notabene non muslim, atau mengidolakan artis-artis dan lain sebagainya. Itu dibahas apakah termasuk muwalatul kufar atau bukan. Apakah itu ada yang bahas itu hukumnya makruh, ada yang hukumnya haram. Tapi ya, ini saya teringat apa yang disebutkan oleh Habib Zain bin Smith dalam salah satu kitabnya. Beliau mengatakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, bahwa seseorang itu kelak akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Ya, mengidolakan kan termasuk membabil mahabbah kan. Nah, ini kata beliau, jangan kamu lihat di sini kabar gembira saja, ya, tapi ini juga sebuah ancaman yang sangat menyeramkan sebenarnya bagi orang yang mengidolai orang yang salah.
Ya. Kamu mencintai para ulama, mencintai para aulia, mencintai para kekasih Allah Subhanahu wa taala, mengidolakan mereka. Maka ini bisyarah, kabar gembira buat kamu, kelak kamu akan dikumpulkan bersama mereka. Tapi coba kalau mafhumnya yang kamu idolakan Orang yang salah. orang yang salah, mengidolakan orang-orang kafir, mengidolakan ya intinya orang-orang yang kita bukan lihat agamanya, tapi orang yang memang tidak patut dari segi akhlaknya, perilakunya, kehidupannya untuk kita jadikan sebagai role model. Ya, meskipun saya nggak memastikan, nanti kamu pasti akan masuk neraka bersama mereka, enggak. Cuma kan pastinya ada kekhawatiran. Gimana kalau nanti malah justru kebalikannya itu. Lebih berhati-hati lagi iya. berarti ini. Ya, la nahkum alal ghaib ini kita nggak memastikan orang yang mengidolakan Neraka artis pasti neraka. Enggak. Itu bukan tugas kita menghakimi seperti itu. Oke. Kemudian untuk jenengan sendiri, idola yang sekarang bagi jenengan? Idola saya banyak sekali ya. Cuma kalau mau bercerita salah satunya, tentu saya punya idola para guru saya tentunya. Ada sosok ulama besar juga yang di kota saya sendiri, dan juga termasuk dari leluhur saya sendiri, Syekhona Khalil Bangkalan, yang sangat menginspirasi kehidupan saya sampai saat ini ya. Dan juga kalau dikatakan salah satu sosok ulama yang paling saya idolakan sampai detik ini, dan itu saya rasa memang murni pengidolaan ini, murni adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Itu saking idolanya saya kepada beliau, anak saya baru lahir saya namakan Muhammad Said Ramadan. Itu untuk alasannya banyak sekali faktornya ya. Saya mengidolakan beliau tentunya karena selain ini memang murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, saya punya rasa cinta kepada beliau. Dan uniknya banyak dari para ulama yang saya idolakan itu dulu awalnya sempat saya pandang sebelah mata. Ya. Guru saya Habib Umar. Saya belum awal tahu beliau ya nggak terlalu respect gitu. Syekh Buti juga. Awal-awalnya seperti itu, uniknya seperti itu. Habib Umar saya itu dengan Habib Umar seorang pendakwah. Saya tahunya kan pendakwah itu ya seperti bapak saya, kemana-mana ceramah ya dan lain sebagainya. Apa sih istimewanya penceramah? Apa sih istimewanya pendakwah? Itu saya belum kenal beliau. Kalau Syekh Buti, saya sempat meremehkan beliau. Kenapa? Syekh Buti itu punya kitab Fiqhus Sirah. Salah satu kitab paling sulit untuk dimaknai. Itu Fiqhus Sirah. Karena bahasanya bahasa Arab muasir, bahasa Arab kontemporer ya. Hingga pada akhirnya setelah saya mengenal siapa beliau berdua lebih dalam, Masya Allah, rasa cinta kepada beliau tidak bisa ditolak lagi. Oke. Berarti menurut jenengan sendiri mengidolakan seorang itu kadang juga dari mauhibah dari Allah. Oh iya pastinya, makanya kita harus banyak-banyak minta pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Nah, itu. Kita sadar kita nih urusan hati ini bukan milik kita. Hati ini bukan baju yang bisa dirinso kapan aja. Betul, Hati ini semua rasa di dalamnya ini adalah di tangan kuasa Allah. Maka banyak-banyak minta pada Allah Subhanahu wa taala agar menautkan hati kita kepada sosok yang tepat. Gitu. Misalkan ada orang mungkin saya tidak bisa mengendalikan hati saya untuk tidak mengidolakan orang itu. Lah kira-kira sedangkan yang saya idolakan ini misalkan ini kurang patut mungkin untuk dijadikan idola. Kira-kira menurut jenengan tips-tipsnya mungkin bagaimana untuk menghilangkan itu? Pertama itu berita baik ya. Ketika dia sudah sadar, mulai menyadari dan mengakui bahwa dia mengidolakan sosok yang keliru, yang salah. Itu sudah langkah yang itu sudah prestasi pencapaian yang sangat baik sekali. Kalau dia sudah sadar, sudah menyadari, maka langkah-langkah selanjutnya ya jauhi dia. Jauhi dia bukan menjauhi jarak, bukan, tapi jauhi segala hal-hal yang berkaitan dengan dia, akun-akunnya, video-videonya, ya, atau mungkin hal-hal yang lain yang berkaitan dengan dia. Ya, itu karena akan sangat menentukan rasa dalam hati kita. Kemudian yang kedua tentunya tadi, ya, karena hati kita ini di tangan kuasa Allah, kita sadar ini rasa menyebalkan ini kita nggak bisa hilangkan begitu saja.
maka cara paling tepat untuk move on Move on. adalah banyak-banyak meminta pada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan rasa ini. Berarti di samping doa juga perlu ikhtiar seperti Betul. mengunfollow mungkin tidak Iya, betul, stalker iya, juga gitu. Oke. Kemudian Nara, kalau ada atau tidak idola yang awalnya jenengan kagumi tapi ya kadang kan memang berubah yang namanya Iya. orang gitu. Dan pada akhirnya ternyata jenengan malah kecewa dengan idola jenengan itu. Ada atau tidak? Selama ini mungkin enggak sih. Oh, belum ada. Kalau ulama yang sampai saya idolakan nggak pernah. Cuma sosok yang mungkin sosok ulama atau tokoh yang ditokohkan yang selama ini saya pandang sebagai orang baik, ya, tokoh panutan, tapi ternyata ada satu momen yang membuat saya merasa kok gitu ya. Nah, tapi saya tetap berusaha menjaga husnuzon saya. Oke. Mungkin yang membuat kecewa itu seperti yang jenengan pernah idolakan waktu kecil mungkin lah. Seperti main bola dan lainnya juga. Atau itu gimana? enggak, itu saya emang ya begitu aja, ngidolain begitu aja. Ya. Seperti hiburan. Itu cinta monyet aja. Oke. Kemudian kadang memang banyak dari netizen itu tidak, ya pasti yang namanya orang mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang pro, ada yang kontra. Kira-kira kalau ada sifat dari netizen yang mengungkapkan rasa ketidaksukaannya kepada itu dengan kritik atau yang lainnya, kira-kira kalau jenengan bagaimana menanggapi netizen-netizen yang seperti ini? Saya menanggapi netizen yang mengkritik siapa ini? Idolanya jenengan kira-kira. Oke. Seperti ini, kalau saya jika ada idola saya ya atau tokoh panutan saya dikritik oleh netizen, ya bagi saya selama kritik itu benar ya, dan mungkin idola saya sebagai manusia biasa melakukan hal yang keliru, selama masih dalam ranah ijtihad, maka bagi saya tidak masalah ya. Contoh seperti saya mengidolakan Syekh Buti. Ada berbagai hal atau berbagai momen di mana para ulama nggak sejalan dengan Syekh Buti, ya, nggak sependapat dengan Syekh Buti. Maka saya rasa selama kritikan mereka masih dalam ranah ijtihad, wajar-wajar saja. Jadi mengapa kok saya marah dengan sesuatu yang Syekh Buti saja biasa-biasa aja? Ya, kritikan itu bagi para ulama hal yang wajar. Nah, tapi kalau mungkin sudah sampai mencaci maki, ya, sampai melaknat-laknat, wah itu saya merasa harus bersuara, ya. Ya, meskipun kalau sebagian guru saya ya Habib Umar itu sangat mewanti-wanti, kamu itu ketika guru kamu dikata-katain, dicaci maki, justru rasa sayang kamu kepada mereka harus lebih besar, kata beliau. Udah jangan membalas cacian dengan cacian. Nah, saya biasanya kalau seperti itu membalas cuma dengan cara yang elegan. Wah, ketika idola saya dicaci, saya balas 10 cacian enggak. Contoh terakhir ketika ada yang menuduh salah satu ulama panutan saya, idola kita semua, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dituduh beliau sebagai plagiat meniru Rotib Ar-Rifai. Ya, itu saya jelas nggak diterima. Kalau ulama sekelas beliau dilaknat-laknat seperti itu, ya, oleh orang yang bahkan mungkin nggak setara dengan tali sandal beliau seperti itu. Maka saya membalas itu dengan elegan, saya buktikan, saya tunjukkan data-datanya, ya, bahwa ini memang Rotib Al-Haddad, karya beliau, pertama kali menulisnya. Adapun klaim-klaim selain itu justru yang membutuhkan data. Betul. Nah, maka itu bagi saya merupakan cara yang paling elegan bagi kita, ya, untuk membantah mereka yang untuk melawan mereka yang mencaci maki para idola kita atau melaknat idola kita dengan menulis bantahan ilmiah. Itu cara yang paling ya intinya paling membungkam mereka, ya, paling elegan untuk membungkam mereka. Untuk itu bagi idola mungkin yang memang patut diidolakan ya. Kalau sudah kesalahannya mungkin dari idolanya mungkin tidak perlu. Kadang ada yang sampai membela mati-matian padahal sudah jelas salah. Sudah jelas salah dibilang tadi. Hina saya jangan idola saya. Masya Allah, Masya Allah. Cukup Lora, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini banyak wawasan, banyak ilmu yang berkenaan dengan tema ini. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Amin. Meskipun tidak di tempat yang sama. Amin. Siap. Alhamdulillah para pemirsa Sidogiri TV sekalian, kita telah berada di penghujung acara Mujalasah
Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan menjadi tambahan wawasan bagi kita semua dan bermanfaat bagi kita, lebih-lebih semoga bisa kita implementasikan di hari-hari kita, dan semoga juga kita akan berjumpa di program Mujalasah yang selanjutnya. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.